Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Alqamah yang ahli ibadah, gemar sholat, puasa, dan sedekah. Namun malangnya, di akhir hayatnya ia sakit keras dan susah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sang istri lalu mengutus seseorang untuk memberitahukan kabar itu pada Rasul. Rasulullah lantas mengutus Amr, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan menuntunnya kalimat tauhid. Namun Alqamah yang sedang sekarat tak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Mereka lalu memberitahukan kondisi itu pada Rasul. Rasulullah lantas bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya ada yang masih hidup? Mereka menjawab, ada ya Rasulullah, yaitu ibundanya. Beliau sudah sangat tua. Rasulullah lalu memerintahkan mereka untuk menemui ibunda Alqamah dan meniti pesan. Pesannya yaitu jika sang bunda masih kuat, maka menghadaplah pada Rasul. Namun jika tidak, Rasul yang akan datang berkunjung ke rumah sang ibunda Alqamah. Pesan Rasulullah lantas disanggupi ibunda Alqamah. Ia lantas bersedia untuk menemui Rasulullah. Setelah menghadap, Rasul lantas bertanya, wahai ibu Alqamah, jujurlah kepada saya. Jika berdusta, maka wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimanakah kondisi putramu? Sang ibunda menjawab, ya Rasul, putraku itu rajin melaksanakan sholat, rajin berpuasa, dan banyak bersedekah. Dan Rasul kemudian bertanya, lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Aku tak suka kepadanya, sebab dia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibu yang membuat Alqamah terhalang mengucap kalimat syahadat, ungkap Rasul. Rasulullah lantas memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Mendengar hal itu, sang bunda terkejut dan tak tega bila anaknya hendak dibakar. Rasulullah lalu menjelaskan pada ibundanya bahwa amal ibadah anaknya tidak ada manfaatnya jikalau sang ibu masih marah pada anaknya. Karena merasa tak tega, ibunda Alqamah lalu berkata, ya Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir, saya bersaksi bahwasanya diriku ridho pada anakku Alqamah. Setelah itu, Rasul memerintahkan sahabat Bilal untuk melihat kondisi Alqamah, apakah ia sudah bisa mengucapkan kalimat tauhid atau belum. Sahabat Bilal bin Rabah lalu bergegas menjenguk Alqamah, dan ternyata dari luar rumah sahabat Bilal mendengarkan Alqamah sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat Bilal lalu memberitahukan kepada para hadirin yang hadir, jikalau murka sang ibu yang telah menyebabkan Alqamah tidak bisa mengucap syahadat. Namun setelah ridho, Alqamah bisa mengucapkannya. Di hari itu juga, akhirnya Alqamah meninggal dunia. Kabar wafatnya sahabat Alqamah lantas tersiar di mana-mana. Mendengar kabar itu, Rasulullah lalu pergi bertakziah ke kediamannya. Rasul juga memerintahkan agar jenazah sahabat Alqamah segera dimandikan dan dikafani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya kemudian menyolati jenazah almarhum sahabat Alqamah. Di saat proses pemakaman jenazah sahabat Alqamah, Rasulullah berdiri di pinggiran lubang makam lalu berpidato, wahai kaum muhajirin dan kaum ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertaubat pada Allah, memperbaiki sikapnya pada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Masya Allah. Dari situlah Rasulullah SAW berpesan pada kita semua,
agar tidak lebih mementingkan istri daripada orang tua kita, karena hal itu bisa menimbulkan laknat. Amal kebaikan dan ibadah juga tidak akan diterima oleh Allah jika masih durhaka pada orang tua. Hal ini sebab ridho Allah ada pada ridho orang tua, sementara murka Allah ada pada murka orang tua. Semoga kisah di atas bisa menggugah hati kita agar selalu hormat dan berbakti pada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.